Shalom pemirsa, saya Anissa Rofirda melaporkan untuk Unila TV. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Gedung Serbaguna Universitas Lampung, yang mana pada hari ini, Senin 23 September 2024, tengah berlangsung kegiatan pelepasan mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM periode ganjil 2024-2025. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Lampung, disusul dengan sambutan sekaligus dibukanya acara oleh Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Insinyur Lusmelia Afriani DII IPM ASEAN Eng. Dalam sambutannya, beliau berpesan agar mahasiswa memanfaatkan peluang besar ini untuk memperluas relasi, menambah wawasan dan pengalaman yang akan menjadi bekal mahasiswa di dunia kerja. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung, Dekan Universitas Lampung, Ketua Program Studi, Ketua LPPM, dan Ketua LP3M Universitas Lampung, beserta jajaran. Dan dapat diinformasikan juga pemirsa bahwa terdapat sebanyak 833 mahasiswa yang mengikuti program MBKM dari bentuk kegiatan pembelajaran yang terdiri atas kampus mengajar Angkatan 8, MSIB Angkatan 7, riset mandiri Unila, kewirausahaan atau proteksi, magang mandiri, student mobility, studi independen, dan proyek kemanusiaan. Jadi memang program BKM ini sudah sejak tahun 2021 ya dimulai, dan Universitas Lampung juga sudah mulai dari tahun tersebut mengikuti program MBKM yang diamanatkan oleh Kementerian Pendidikan Ristek kepada Universitas Lampung, dan ini sangat besar manfaatnya. Pertama, karena memang lulusan mahasiswa yang MBKM dia siap untuk masuk ke dunia kerja, baik apakah dia bekerja maupun dia menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Kemudian dia mendapatkan keuntungan, yaitu teori yang didapatkan selama dari para dosen dan kemudian diterapkan langsung ke masyarakat. Selain itu dia juga mendapatkan ilmu dari tempatnya yang dia melakukan MBKM, dan nanti kembali ke kampus dia sudah punya bekal dua, yaitu bagaimana kondisi di lapangan pekerjaan dan bagaimana teori yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Jadi setelah melepas ini mereka langsung melakukan kegiatan MBKM. Selain itu kita juga dapat dana ya Pak ya, dan dari kementerian dan dana Unila sendiri yang disiapkan untuk melakukan program MBKM, dan harapannya setelah ini mereka bisa memanfaatkan kesempatan di mana tidak semua mahasiswa yang bisa ikut ke dalam program MBKM tersebut gitu. Jadi juga untuk mempercepat lulusan ya, di mana target kita kan KTW kan lulusan tepat waktu, dan alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih kepada WR1, LP3M dan semua jajarannya, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Ketua Jurusan sampai Kaprodi, dan alhamdulillah kita mencapai di tingkat universitas secara global itu adalah 39% mahasiswa Unila lulus tepat waktunya. Kegiatan MBKM tentunya nanti mahasiswa kita evaluasi. Jadi mereka mempresentasikan kepada tim untuk ada indikator-indikatornya, apakah pengalamannya, dari faktor pengalaman, dari komunikasi, ada peningkatan. Ya, jadi soft skill dan hard skill nanti akan kita lihat dari evaluasi yang mereka sampaikan kepada kita di akhir semester ini, sehingga kita akan melihat keberhasilan mereka, dan terutama pada mereka mempunyai wawasan yang lebih dibandingkan sebelum mereka melakukan MBKM. Dari indikator jumlah, kementerian menghendaki setiap universitas minimal 20% mahasiswa ikut MBKM. Maka kan Unila melalui kebijakan pimpinan yang mendorong mahasiswa untuk terus jumlahnya ditingkatkan gitu ya, supaya kita bisa mencapai lebih malah indikator capaian itu. Maka Bu Rektor beserta pimpinan sudah memberikan dana yang cukup besar ya untuk MBKM mandiri. Persiapan mengikuti program ini kemarin nggak ada yang begitu signifikan sih Kak, cuman seleksi administratif itu kami serahkan ke panitia. Terus kemudian yang paling penting itu
komitmen buat diri kita buat program ini selama 3 bulan kurang lebih, dan minat kita dan kemampuan kita buat ikut wirausaha ini dikembangkan lebih besar lagi supaya kita nanti kedepannya bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses gitu. Kalau untuk kesannya, kemarin saya cukup senang, bahagia, terus bangga juga karena bisa mengikuti kegiatan di Unila yang sebelumnya belum pernah saya lakukan, dan ya pokoknya saya bangga gitu lah Kak, intinya seperti itu. Kemudian harapannya ke depannya untuk program ini saya bisa menjadi calon wirausaha yang sukses, melebihi apa yang saya cita-citakan, dan saya juga berterima kasih kepada Unila yang telah memberikan saya kesempatan buat menjadi peserta MBKM di sini. Oke, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Ahmad Rafali. Aku dari Teknik Informatika Unila. Sekarang diterima di Diskominfo di Pesawaran. Terus kalau semisal untuk persiapan MBKM, yang pertama itu tentu kita punya skill set yang dibutuhin untuk masuk ke perusahaan itu. Terus juga yang kedua, aku ngeriset tentang perusahaan di mana aku bakal di hire. Terus selanjutnya itu aku juga mempertimbangkan apakah worth it gitu untuk masuk ke sana. Terus kalau semisal apa tadi pertanyaan terakhir? Kesannya setelah berhasil lolos MSIB. Oke, kalau kesannya menurut aku pasti seneng ya. Terus juga menurut aku dengan adanya magang ini kita tuh bisa lebih prepare gitu untuk masuk ke dunia kerja dan punya pengalaman yang pastinya lebih daripada teman-teman kita yang nggak magang gitu. Kemudian harapannya nih ke depannya setelah berhasil mitra dan lolos MSIB. Oke, kalau semisal untuk aku sendiri, harapannya pasti lebih cepat diterima kerja, ya kan? Karena aku juga kan udah berkorban nih, aku udah berkorban waktu, terus juga berkorban pikiran untuk belajar hal itu. Kan kayak sayang gitu kan kalau semisal aku nggak diserap di dunia kerja. Terus kalau untuk kalau untuk Universitas Lampung, semoga bisa jadi contoh buat adik-adik ya kan. Terus kayak misal mereka mau magang di semester 5 atau semester 6 bisa punya semangat gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Adisa Novirda mewakili kru yang bertugas melaporkan untuk Unila TV.